nggak ada kejelasan, nggak ada keseriusan, udah ngapain aja gitu, langsung ngomongnya ke orang tua gua, ke orang tua cewek gua. Terus oke. Mau rock apa metal apa? Dangdut. Terserah abang aja bang lah musiknya bang ya. Oke, kita ngobrol lagi dengan Maki, member gua di kerjaan. Kita ngebahas apa Ki? Sekarang apa ya Mek? Enaknya bahasa lain. Kayak, oke kita ngebahas Main Sorong sama Wek? Main Sorong sama main Sorong? kita ngebahas satu-satunya kelebihan yang menurut gue ya, kelebihan lu dari gue. Nggak satu sih, salah satu lah kelebihan lu dari gue. Nah, apa itu? Gimana ceritanya bisa pacaran sampai 11 tahun itu? Pertanyaannya sangat sulit ini. Kok sulit kan? Kalau diceritain panjang ini, Ya nggak apa-apa, malam masih lama, masih panjang malam. Baru jam 8. Oke. awalnya sih coba-coba. Oh, coba-coba. Saya pernah Nggak, perlu nggak. kata-kata Nggak, bercanda. Saya pernah perlu. Awalnya sih coba-coba. Jadi mumpung Bagian. ada kesempatan bercerita dan si Mas Sigitnya nanya perjalanan 11 tahun ini. Iya. Harusnya tuh dia ngomong perjalanan, lo langsung masuk dong. Perjalanan membawa, gitu dong. Jadi dulu Udah itu buta nada ini. sempat ada pertentangan dari keluarga gua. Terus, Jadi antara orang tua gua, bapak sama ibu nggak setuju. Alasannya itu karena masih saudara jauh lah, oh, saudara jauh. Nah, setelah diceritain sama orang tua saya kenapa bisa saudara jauh, itu dulunya nenek saya itu sama kakeknya cewek saya itu pernah menikah, oh, terus, tapi nggak punya anak. Akhirnya kan cerai tuh, masing-masing nikah lagi. Nah, cucunya nenek saya, cucunya kakeknya cewek saya itu cewek saya. Nah, karena hal itu ada pertentangan. Jadi kepercayaan orang Jawa itu nggak, ibaratnya kalau masih ada hubungan darah nggak boleh. boleh. Nah, Iya, iya. nah, terus SMA kelas berapa ya, kelas 1 atau kelas 2 gitu, saya inisiatif nanya ke nenek kan, nanya ke nenek kenapa nggak bisa saya sangat Viewersnya. kenapa alasan yang tepat itu apa, aslinya itu bagaimana, karena kan nenek saya yang ngalamin dulunya gimana gitu kan. Nah, ceritalah nenek saya, emang boleh mau berhubungan boleh, itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau misalnya antara nenek saya sama kakeknya cewek saya itu punya anak. Nah, keturunnya itu, nah yang enggak, yang apa, kenapa nenek saya ngebolehin, karena si nenek saya sama kakeknya cewek saya itu pas menikah itu nggak punya anak. Tapi kan sebenarnya secara di Islam nggak apa-apa ya. Sepupu aja boleh kan ya? Kalau di Islam ya. Ya, Bu Guru. Ya kan? Selama nggak berdarah. Iya, sama nggak ada hubungan darah dan persusuan ya kan? Iya, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Tapi Nah, bingung deh. Ada yang menarik itu kan? apa? Itu Apalagi momen ketika lu SMA. SMA. Ketika lu masih SMA, lu udah berani gitu nanya hal kayak gitu ke apa ya istilahnya? Nenek, biar nenek. Ke keluarga lu. Dalam artian kan pertanyaan itu tuh mengarah ke Keseriusan. pertama serius, yang kedua bertentangan nih, lu berani nih ibarat kata tentang Orang tua. iya opini orang tua lo, Ya, sebegitu cintanya lo. Apa sebegitu bucinnya atau gimana? enggak, jadi dulu itu pas
umur 3 tahun apa umur pacaran umur 4 tahun gitu. Sempat ada konflik besar. Jadi ya namanya anak muda ya belum mikir yang sono-sono kan. Jadi intinya dia itu salah paham ke gua. Jadi pas ada tuh temen cewek sekelas, entah itu kerja kelompok apa-apa kan, ibaratnya sering kontekan lah gitu. Nah dikiranya itu gua main cewek gitu. Terus akhirnya kan konflik ini besar. Gua udah sempet minta putus tapi si cewek gua ini apa namanya nahan iya. Terus sampai apa namanya pokoknya sampai beberapa bulan gitu diam-diaman. Itu belum ada kata putus, sampai diam-diaman. Nah akhirnya gue sadar ibaratnya cewek gue ini mempertahanin sebegitu besarnya apa namanya usaha dia untuk mempertahankan hubungan ini, tapi gue nggak ngasih feedback yang baik buat dia gitu. Nah akhirnya gue oh ini tapi ini cewek bener-beneran suka sama gue, nggak cuma mandang fisik atau mandang apa gitu. Nah dari situ gue sadar. Mandang fisik berarti lo ngerasa ganteng? Nggak juga. Nggak juga. Terus. Oke. Gue di situ mikir kan, kenapa gue nggak ngasih feedback baik? Kalau gue ngasih feedback kan jadi enak gitu kan. Nah, gue mikir di situ dan mulai berkomitmen itu di situ. SMA itu? SMA. Nanti pacaran dari SMP ya? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Tapi Sekarang gini, 11 tahun. tuh SMP kelas 2 sampai SMA kelas 3 sampai lulus lah ya, lulus SMA. Tuh emang di kelas dulu sekolahan gua itu kelas pertama kelas 1 itu belum penjurusan. Kan gua SMA nih ada jurusan IPA sama IPS. ya. Nah, mulai penjurusan itu di kelas 2. Nah, di kelas 2 itu gue sekelas sama cewek gua. Sekelas. Jadi tahu lebih kan ibaratnya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu masing-masing kejelekannya lah, keburukannya lah. Dan di situ malah bukannya setelah tahu kejelekannya bukannya menjauh tapi malah semakin deket gitu. Dan setelah lulus sampai sekarang itu gue LDR. Setelah lulus dia itu Kerja Jakarta. memilih kerja untuk ya di Jakarta lah, memilih merantau lah di Jakarta. Gue masih nganggur terus tahun setelah lulus. Baru gue lulus 2016, baru di tahun 2012 gue dapat kerjaan di Jakarta juga, Jakarta Timur. Cewek gue di Jakarta Barat. Sampai sekarang masih LDR. Alhamdulillah masih langgeng. Berarti berawal dari ngerasa ini ya? Simpati lah. Kan simpati itu. Oh bukan simpati ya? Kan simpati itu ketika lo ngerasa bisa jadi Telkomsel kayaknya deh. Karena sinyalnya kuat banget. Tapi itu bukan ini sih menurut gue, bukan simpati apa ya namanya ya, berawal dari rasa balas budi nggak sih? Balas budi karena Iya, dia ada ngasih lo sesuatu, lo harus ngasih juga gitu. Dan karena emang ya, untuk approval ya, untuk membuktikan perasaan itu salah satunya itu yang itu harus menerima dan memberi. Nggak bisa kita cuma berharap menerima doang kan, kita harus memberi juga gitu. So tau gue ya, padahal jomblo anjay. Terus kan udah 11 tahun. Menurut lo bisa nggak sih? Itu udah bisa nggak lo kalau lo artiin kesetiaan gitu dari hubungan selama 11 tahun itu? Bisa. Dasarnya apa? Dasarnya semenjak LDR sih. Dia itu kalau misalnya ada masalah, bukan masalah sih. Ya namanya sosmed kan ya luas lah, jangkauannya luas gitu kan. Misal ada entah itu siapapun, semisal ada cowok, terutama cowok lah, yang nge-DM dia, messenger dia, WA dia, itu selalu ngomong ke gue. Dan gue pun sebaliknya. Jadi
ya karena mungkin sudah saling percaya ya satu sama lain gitu. Jadi ya enak aja ngejalanin hubungan walaupun LDR. Oke, maka bisa. Menurut lo itu bisa 11 tahun itu apa dulu nih? Setia dulu apa komitmennya dulu? Karena kan nggak mungkin kalau cuma setia itu kan sifat ya, kata sifat. Ah, ah. Sementara komitmen itu kata kerja. Kita berkomitmen. Komitmen dulu. Komitmen ya. Berarti setuju sih gua kalau itu. Jadi emang karena komitmen itu kata kerja kan, jadi itu sesuatu yang bisa kita lakuin. Kalau kata sifat itu sesuatu yang timbul setelahnya. Jadi karena lo berkomitmen, sesuatu yang bisa lo lakuin, lo memilih untuk berkomitmen sama dia nih. Hasilnya ya makin lama lo jadi makin sayang sama dia, jadi timbul apa namanya, ya kesetiaan itu. Pernah dulu ada suatu momen gitu, gua pasti kerja di Jakarta, cewek gua pas nganggur udah habis kerja di Jakarta, terus kan balik dulu nih sebulan 2 bulan, dia balik pengen istirahat lah. Nah di rumah itu dia diajak sama temennya buat ngurus surat lamaran lagi kan. Nah tapi temennya ini agak nakal lah namanya. Ibaratnya kalau misalnya pamit sama orang tuanya kesini, taunya tujuannya kesana gitu. Nah si orang tuanya ngomong, mau kemana? Tumben dandan gitu kan ke cewek gua. Mau ngurus surat-surat buat lamar kerjaan lagi gitu kan. Sama siapa? Gitu. Sama si A gitu. Terus si orang tuanya cewek gua itu ngomong, kopi. si orang tuanya cewek gua ngomong, gak usah pergi sama dia, ntar di luar sana malah ketemu cowoknya dia teman-temannya dia yang cowok lah, ntar ketahuan si Maki itu gua kan, ketahuan si Maki malah jadi masalah gitu. Nah dari cerita itu gua jadi ada kepercayaan si orang tuanya, gua ada rasa jadi si orang tuanya cewek gua itu percaya sama gua. Jadi ada actionnya buat ngejaga cewek gua juga gitu. Jadi lo ada ngerasa punya tanggung jawab lebih ya. Nah iya. Selain ngejaga kepercayaan cewek lo, juga ngerasa ngejaga kepercayaan dari orang tua dia ya. Iya, mungkin ya itu awalnya dari sesuatu yang bisa lo lakuin. Ketika lo merasa lo harus balas budi dan lo membalasnya, dari pembalasan itu lo timbul jadi komitmen itu ngerubah sifat jadi kayak kesetiaan, terus saling komunikasinya jadi bagus, segala macam. Menarik ya. Tapi jujur nih ya, biasanya kalau orang tua punya anak cewek itu pasti pacaran nggak usah lama lah, nggak usah katakanlah nggak usah 11 tahun lah, 3 tahun aja atau enggak 5 tahun Lagi ya. pasti nagih ke pihak cowoknya nih, lu serius nggak sama anak gua gitu kan. Terus Tapi lu udah lamaran kan sekarang ya? sekarang alhamdulillah udah. Tapi itu semenjak Atau? sebelum lamaran gitu ya, sebelum lamaran itu selama gua belum lamaran itu orang tuanya dia itu nggak pernah ngomong kapan mau ngelamar. Jadi nggak ada tekanan dari Nah orang tua iya, dia. nggak ada tekanan. Ini support. Anehnya di situ. Kalau menurut gue itu apa ya? Sama-sama saling support gitu, sama-sama saling ngerti. Jarang. Bagus, keren kayak gitu. Iya. Terus rencana kapan? Rencananya sih September. Doain aja nih September. Gile, langsung disepil. Sedikit kesalip. Enggak, Mat. Iya, mungkin iya gue kesalip. Tapi sebenarnya nggak kesalip juga sih. Gue juga bingung nih. Kayak kata Rahmat barusan, gue kesalip. Gue bingung nih.
kesalip dari hal apa gitu. Sementara kan manusia berjalan di time frame-nya Iya. sendiri ya, di jalan waktu sendiri. Jadi ya mungkin memang belum waktu gua, dan sekarang udah waktunya mati ya. Udah gitu. Ada orang yang ngejar karirnya dulu, Iya. ada yang orang ngejar hidup rumah tangga dulu. Iya. Beda-beda sih. Karena rencana Allah itu paling bagus. Apa? Rencana Allah itu paling bagus. Iya benar. Karena ya udah rencana skenario gua suka banget denger kalimatnya gitu. Karena skenario Allah itu terbaik sih, paling bagus. Kita sebagai manusia cuma aktornya, ya udah jalanin aja peran yang dikasih. Tapi ya tetap nggak belas jalanin, harus ada peningkatan gitu, peningkat bertahap. Namanya apalagi ya, kita bahas apa lagi? Nah, sekarang gimana nih si lawan bicara saya nih masalah dunia percintaan nih gimana nih? Aduh, apanya yang gimana? Ya sampai sekarang ada nggak cewek yang atau udah pernah jalin hubungan apa? Ya sampai sekarang mah 2 tahun ya total saya sendiri. Dari yang terakhir dibilang trauma udah enggak, dibilang move on udah lama gue move on, udah lama mencoba, tapi ya kayak apa ya, kayak emang belum ketemu aja sih. Udah berusaha cari-cari, udah dari banyak cari sendiri, dikenalin temen, dikenalin orang tua, tapi ya belum ngerasa kuat aja. Tahu deh mungkin. Emang buat apa namanya? Buat hidup bersama itu seleksinya itu harus teliti. Kalau gue pribadi emang dari kecil udah bareng, udah tahu jeleknya, udah tahu karakternya. Iya udah bisa tahu. gini, bisa jadi gimana ya ngomongnya ya, bisa jadi gua terbentuk dari seringnya perpisahan, dan lo terbentuk dari keseringan bersama gitu. Ini kan gua jadi pribadi gua yang sekarang ibarat kata karena perpisahan, karena sakit jadi makin tajam gitu. Selektif, ya. Ya, jadi ibarat pedang ya, perpisahan itu yang menempa pedang gua. Jadi kalau di lo ya karena kebersamaan itu yang menempa pedang lo gitu. Jadi kan yang kita alamin ya beda-beda gitu. Yang menempa diri kita beda-beda. Iya benar. Ya gitu sih. Menurut gua gitu ya. Tapi ya emang kalau dibilang ya udah nunggu aja, ya itu nggak bisa juga. Lo harus memantaskan ya, kalau bahasa itunya sih orang-orang ini memantaskan diri gitu. Harus ada yang lo upgrade dari diri itu ya. Kalau buat gue pribadi sih ya harus ada yang gue upgrade dari diri gue sendiri. Entah apa dulu yang gue kejar sampai akhirnya bisa ke situ, entah karir gue dulu, entah apa pribadi gue lagi, entah apa pencapaian macam-macam. Tapi ada target nggak? Belum beberapakah atau setelah target apakah? Gue nggak pernah kalau soal target hal yang kayak gitu, itu menurut gue ya, gue tak punya target buat diri gue sendiri, buat yang bisa gue kendaliin gitu. Kayak misal gue bulan ini harus kayak gini, bulan ini gue harus ngerjain ini, bulan ini harus gini. Itu ada buat Dicapai gitu. buat dicapai buat gue sendiri, milestone pencapaian gue sendiri. Tapi untuk kalau kayak gitu, kayak jodoh, itu kan sesuatu yang nggak 100% dari tangan gue gitu. Itu kan kodratullah gue ya, itu Allah yang ngasih. Jadi ya jalanin aja yang bisa gue jalanin sekarang ya, segitu untuk sekarang. Mencari ya masih, cuma Belum menemui yang cocok gitu ya. belum ngerasa cocok, tapi ya kadang dianya yang kagak mau, gimana ya.
Bu guru ketawa aja Bu guru. Ngeri. Iya kan. Iya. Banyak. Kopi, kopi. Ya, boleh. Hitam Boleh. coklat. Gue deh. Oh iya, hitamnya di tas bukan. Gue deh, Mat. Harus sambil ngopi nih, Mat. Soalnya gue bikin podcast judulnya itu. Kawan ngopi. Ide. Iya. Baru gede. Itu cappuccino itu yang dibuka sama ibu depan ibu. Gede ya. Muat. Muat bang. Nah, Jadi gini bang, sedih Oke. jadi bangku jadi. yang namanya perjalanan 11 tahun itu nggak mulus. Tuh Oh, iya. baik, Hmm. terus nggak. Nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Pasti banyak Jangan masalah. 11 tahun. Nah iyalah, jangan Oh, iya. 11 tahun. Iya, pasti, 1 pasti. tahun, 1 bulan kan udah ada Pasti. banyak masalah lah. Iya. Mau cobaan apa segala macam banyak. Sampai yang dulu cewek gua dibikin gatal-gatal lah badannya sama orang. Sampai Diajak main di kebun ya, gatal-gatal. kagak lah. Dikasih itu apa namanya? Daun apa itu? Ada tuh buat gatal-gatal. Tapi ada loh daun itu. Gua ngeliat videonya Virsa tuh. Jadi dia ngedaki gunung, Mana sih, Om? buat ngedaki gunung. Sengaja dianin make itu, Siapa? Gede. make daun itu biar Kude. biar gatal-gatal bentol-bentol gitu. Yang akhirnya jadi kebas. Jadi kebal gitu, jadi ya gitu agak kebal jadi gitulah. Ya terus kita tadi gimana? Konflik selama masalah lah, Oh, masalah masalah. dalam perjalanan 11 tahun. Ya pemikiran orang kan macam-macam. 11 tahun udah ngapain aja gitu. Iya, pasti. Terus ya banyak lah gosip-gosip yang kayak gitu. Ya mau dites, mau di apa juga silakan gitu. Tapi ya masalah omongan-omongan itu mah gue pikir Yang habis ngos. Tuh, omongan orang mah pasti selalu ada. Di luar kendali kita soalnya itu. dulu ada tuh Bajunya setengah separuh. full bang. Oh, setengah separuh. Dulu ada tuh ada orang di tetangga lah pernah ngegosipin kan, Anginnya sini ya bang. ngomongnya ke orang tua cewek gua. Jadi ngomongnya kalau di artian Indonesia kira-kira seperti ini lah. Tuh anak lu gimana masih maki gitu. Nggak udah pacaran lama, nggak ada kejelasan, nggak ada keseriusan, udah ngapain aja gitu. Langsung ngomongnya ke orang tua gua, ke orang tua cewek gua. Terus akhirnya kejadian sama cucunya dia sendiri, Oh, iya, bisa jadi. nikah karena hamil di luar, Iya. hamil duluan. Iya. Makanya kita tuh, Nah alhamdulillah itu kita itu kalau berbicara tuh emang harus bagus. Iya. Karena Benar. Itu ngaruhnya ke kita sendiri. Iya benar. Entah yang terjadi ke kita atau orang yang kita sayang itu. Nah. Berbalik ke situ. Makanya ngomongnya baik-baik aja. Biar yang baik ke kita juga. Iya, walaupun sarkas ya. Sarkas satir. Jadi banyak sih kejadian kayak gitu. ya tergantung orangnya yang ngejalanin sih. Mm-mm. Tapi emang gue juga sadar diri pacaran 11 tahun juga pasti pemikiran orang itu macam-macam. Iya, Tinggal gue nanggapinnya gimana. nggak ada pressure. Ya selama sebenarnya kan yang ngejalanin lo, cewek lo, Silakan Tuhan. keluarga cewek lo, dan keluarga lo ya yang apa ya, yang beririsan secara langsung kan itu. Cuma kalau selama 4 pihak itu nggak ada masalah ya harusnya nggak perlu terlalu dipikirin. Emang sih kita nggak bisa tutup apa namanya, nggak bisa tutup mata nih dengan bakalan ada omongan kayak gitu. Tapi ya bukan berarti itu jadi beban buat kita juga sih, nggak bisa. Apalagi ya yang gue alamin sendiri ya, gue udah di umur segini masih sendiri di PT, udah bosen banget ketemu yang nanya kapan. Anjir emang. Nanya doang.
bantuin kagak. Giliran mau apa usaha ya deketin orang, diomongin lagi ya. Payah emang orang PT. Bu Guru bagaimana tanggapannya Bu Guru? Oh, bantuin mulu Bang Darin. Udah dibantuin baru mau ngobrol dikit udah dicengin orang. Iya. Susah itu di PT gitu, Bu. Mungkin ini memang Jalan takdirku. Anjay. Diajakin sering diajak. Oke, closing deh. Dari ngejalanin hubungan yang nggak mudah dan nggak singkat kayak gitu, ada nggak satu statement lah yang bisa lu share gitu ke orang Kalau dibilang apa gitu? dewasa. Gua enggak sih, ibaratnya bukan statement apa-apa ya. Cuma gue nggak tahu namanya apa, tapi kalau apa ibaratnya, kalau gua pribadi sih, kalau misalnya ada orang yang suka sama kita itu, walaupun kita nggak suka atau apa gitu, ya udah yang penting jalanin dulu. Iya, gue setuju banget tuh. Udah lama nggak megang gitar. Belum tentu 8 tahun Bang. kalau Pernah main. ibaratnya kita mandang tipikal kita yang terlalu tinggi, belum tentu yang kita ibaratnya tipikal yang kita mau itu, Mau balik ke kita. nah ada feedback baik juga ke kita. Iya. Jadi ya mending kita disukain daripada kita menyukain orang. Itu hal yang utama dulu sih daripada untuk menjalani hubungan yang ke Oh iya. selanjutnya. Kalau ya dari kata yang apa yang lo bilang barusan, terus ditambah obrolan kita dari tadi, gue setuju tuh di intinya gini. Dari setiap perjalanan itu kita nggak tahu jalan kita ke depannya bakalan gimana. Nah, iya. Entah di jalan itu macet, entah di jalan itu lancar, entah di jalan itu tiba-tiba curam, terjal segala macam, kita nggak tahu ujung dari perjalanan itu. Tapi kita tahu cuma satu hal, ketika kita mau mencoba untuk memilih untuk jalan atau enggak, termasuk dari dalam hal percintaan, mau nggak memulai mencoba dengan seseorang gitu, ya nggak tahu emang endingnya gimana, entah endingnya sakit hati, kecewa, atau bahagia. Tapi selama kita nggak nyoba, ya kita nggak bakal pernah Nggak bakal tahu. tahu. Oke, untuk sekarang segitu aja, teman ngopi.